Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Nah, seperti di judulnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi tes wawancara SKB Kemenak 2021 untuk part 2. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1-nya, bisa klik di atas ini ya. Dan kalau tidak muncul, teman-teman bisa cek di description box untuk prediksi tes wawancara SKB yang part 1-nya. Oke, daripada teman-teman penasaran dengan isi video kali ini, pastikan teman-teman sudah klik subscribe terlebih dahulu ya, kedua tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis kok, jadi teman-teman tidak akan rugi. Oke, untuk yang kali ini di part 2 masih sama, yaitu membahas untuk kompetensinya tetap di komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Untuk indikatornya yaitu komitmen berbangsa dan bernegara. Di part 1 kemarin sudah saya katakan bahwa ada soal di nomor 8, yaitu di dalam Al-Quran terdapat surat yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah seorang kafir. Sementara kita dalam berbangsa dan bernegara, apakah sudah sesuai dengan hukum Allah atau menggunakan undang-undang yang ada di Indonesia? Nah, kemarin saya sudah membuka diskusi di kolom komentar. Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, untuk jawaban soal nomor 8 ini, kalau menurut saya, dan ini bisa teman-teman improve dengan jawaban yang menurut teman-teman lebih benar. Tapi ingat ya teman-teman, intinya untuk wawancara tes SKB ini jangan terlalu bertele-tele, fokus saja tujuan atau pertanyaannya. Oke, untuk jawabannya, dalam tafsir surah Al-Maidah, kafir yang dimaksud bukan kafir yang keluar dari agama. Nah, negara ini adalah hasil dari perjuangan para tokoh dan aspirasi dari beberapa pihak, jadi bukan dari agama Islam saja ya teman-teman. Misalnya nih, Pancasila. Dalam Pancasila, semua silanya merupakan bagian dari ajaran agama. Nah, yang pertama nih, ketuhanan kemanusiaan itu sudah mencakup dari unsur-unsur agama. Nah, nilai aspirasi agama sudah tertuang dalam negara kita. Jadi antara aturan atau hukum agama dan negara itu sejatinya berjalan seiringan. Namun, jika ada kekurangan-kekurangan, itu adalah hal yang manusiawi, yang artinya tidak semuanya diatur secara detail. Misalnya nih, di Indonesia sendiri ada beberapa hal yang tidak menggunakan hukum negara secara murni. Misalnya nih, ada hukum pernikahan, hukum waris. Nah, itu ada campur tangan dengan hukum agama masing-masing. Jadi, seperti yang sudah saya tekankan di awal, bahwa hukum agama dan hukum negara itu berjalan seiringan. Nah, jangan dijadikan perbedaan ini sebagai gesekan yang bisa membuat perpecahan. Intinya, selama dalam aturan negara itu mengandung bagian-bagian dari ajaran agama, maka kita tidak akan dianggap sebagai orang yang kafir yang tidak menggunakan hukum Allah. Karena sudah saya jelaskan tadi ya, di setiap sila-sila dari Pancasila, lalu isi dari undang-undang itu mencakup hukum-hukum agama. Oke, itulah jawaban dari soal nomor 8. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke-9. Nah, yang ke-9 yaitu nih, lebih ke diri sendiri nih soalnya. Apa alasan Anda ingin menjadi seorang ASN? Nah, karena ini tadi kompetensinya dilihat dari kebangsaan dan beragama, teman-teman bisa improvisasi ya dengan jawaban teman-teman. Nah, ini pilihan jawaban yang bisa saya berikan, yaitu yang pertama, mengabdikan diri atau sumbangsih kepada negara. Kita memiliki ilmu yang bisa kita gunakan untuk membangun negara kita. Dengan ilmu itu, kita bisa membuat negara kita menjadi maju, dan salah satunya melalui jalan menjadi seorang ASN. Nah, yang kedua yaitu bekerja sebagai ASN dengan sistem yang jelas. ASN itu sistemnya jelas, terarah, jenjangnya pasti, dan juga ada aturan yang jelas. Seperti yang saya katakan di atas, bahwa
ingin menjadi seseorang ASN, yaitu ingin mengembangkan atau memajukan negara. Bisa diimprove ya teman-teman. Oke, untuk yang ke-10, yaitu jika Anda diterima menjadi ASN, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja Anda? Jawabannya, saya akan bekerja sesuai tanggung jawab yang diberikan. Saya juga akan berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih dari saya. Selain itu, saya juga akan aktif mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan yang diadakan ataupun mandiri. Jadi, keinginan saya ke depannya 10 tahun setelah saya bekerja, saya tidak hanya menjadi seorang ASN biasa, tetapi juga bisa menjadi struktural. Nah, jadi ada jenjang kerjanya seperti itu. Oke, lanjut. Ini untuk soal yang ke-11 dan 12. Nah, biasanya juga keluar soal-soal tentang pengetahuan agama yang dasar pengetahuan agama. Jadi, di Kementerian Agama ini selain mencari ASN yang cerdas, juga yang beragama. Nah, masa sih misalnya nih seperti rukun Islam saja teman-teman tidak tahu? Ayo, gimana itu ya? Ini untuk yang Islam ya teman-teman. Kalau untuk yang non-Islam, teman-teman juga harus tahu dasar-dasar agama di agama kalian, supaya pada waktu diberi pertanyaan tentang dasar-dasar agama, teman-teman bisa menjawabnya dengan yakin ya, dengan yakin dan dengan jelas. Nah, untuk yang pertama ini ada rukun Islam. Ayo, rukun Islam ada berapa? Ya, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Untuk rukun imannya itu ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Nah, selain itu dari teman-teman kemarin juga ada yang ditanyakan bagaimana cara bersholawat. Nah, mungkin meskipun kita satu agama Islam, tetapi mungkin ada beberapa cara bersholawat yang berbeda-beda. Jadi itu tidak masalah, gunakan saja yang teman-teman gunakan sehari-hari supaya tidak terkesan dibuat-buat. Jadi senatural mungkin saja jawabannya. Selain itu, teman-teman juga akan ada praktik sholat dan ditanya mengenai moderasi beragama. Nah, itulah video yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk materi berikutnya mengenai moderasi agama, teman-teman bisa cek di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.